apa? Lakone. Halo Rencang Rijal Surya, jadi ini hari yang kedua di mana Wayang Orang Seru Daring melakukan pentas daring live di Instagram dan kita akan jauh lebih dekat lagi dengan para artis Wayang Orang Seru Daring dan kita juga akan bahas bagaimana cerita pada hari yang kedua ini. Let's go. Balik lagi Rencang Rijal dan sekarang kita sudah ada di tempat ruang kostum. Wah, jadi jelas banget yang ngomongan gue. Di ruang kostum Gedung Wayang Orang Sriwedari hari yang kedua pementasan daring Wayang Orang Sriwedari. Nah, dan sekarang kita sudah berada di samping seorang sutradara yang sangat cantik jelita, seorang Ibu Suri. Kita manggilnya Ibu Suri ya. Jadi di sini namanya siapa, bisa diperkenalkan Ibu? Oke, Rencang Rijal, nama saya Ibu Arsini ya. Saya di sini sebagai sutradara Wayang Orang Sriwedari. Kebetulan saya di sini sudah kurang lebih 30 tahun ya. Hah? Di sini. 30 tahun? Ya. Lama banget berarti ya Bu ya? Ya, mungkin kamu belum lahir ya? Oh, belum lahir? Belum. Ini sekarang saya masih 17 tahun. No, 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 no. 30 tahun, berarti udah lama banget di sini dan menjadi sutradaranya itu juga 30 tahun atau gimana? Kalau jadi sutradara itu baru 1 tahun ya. Oh, baru setahun. Nah, setahun lebih 4 bulan. Setahun lebih 4 bulan, ya lumayan lama ya, berarti udah... Enggak ya, dari Januari 2019 sampai sekarang. Januari Jadi, 2019, berarti udah setahun lebih, 1,5 hampir ya? 1,5 bulan, Iya, 1,5 tahun tahun, berarti ya. ya. Oke, berarti memang sudah lama banget Bu Arsini ini berkecimpung menjadi sutradara di Gedung Wayang Orang Sriwedari. Dan kebetulan tadi yang kita lihat itu pentas daring yang kedua, judulnya apa tadi Bu? Tibaning Kamulyansi. Tibaning Kamulyansi. Tuh aku aja udah pakai jarik nih kan, udah demes banget kata orang Jawa. Demes tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Pokoknya Apa ya? enak dipandang, kita luwes gitu ya. Nah, sekarang kita udah berbincang-bincang dengan Bu Arsini dan kita akan mengupas lebih dalam lagi ceritanya tadi Tibaning Kamulyansi ya. Dan itu sebetulnya maknanya apa dan artinya apa, aku sendiri juga nggak paham. Nanti kita akan tanya lebih dalam lagi sama Bu Arsini. Sebelumnya kita lebih pengen lagi kenal Bu Arsini lebih dulu, lebih dalam. 30 tahun loh cuy, berarti kan udah enggak kan dulu sebelum jadi Wayang Orang Sriwedari seperti Kak Billy dong. Harus jadi wayang orang dulu berarti kan. Nah, bagaimana keluh kesahnya dulu menjadi Wayang Orang Sriwedari kita akan tanya. Nah, jadi dulu selama 30 tahun ini berkecimpung di dunia wayang orang. Nah, itu dulu gimana ceritanya bisa masuk di Wayang Orang Sriwedari? Apakah tes atau gimana atau ada seleksi lebih dalam lagi? Kalau waktu saya dulu itu saya belum lulus SMKI ya waktu itu. Saya sudah masuk ke sini karena rasa ingin saya belajar tentang wayang orang. Jadi waktu itu tahun 90 saya masuk ke sini. Nah, dan itu tidak memakai tes. Jadi cara-caranya apa ya? Kalau ya kita magang lah. Oh, Ngangsu gitu. kawruh ya. Oh, ngangsu kawruh. Jadi ya. belajar dari Ya, pengalaman dari gitu ya. Aku pengalaman. kira tes kayak rapid test, swab test gitu ya. Enggak ya. Karena ini masih dalam jangkauan corona. Jadi apa-apa serba tes, swab test lah, yang rapid test lah. Oke, lanjut. Terus ini tidak mudah ya kita menjadi seorang pemain wayang orang itu, ternyata kita mengalami tahap demi tahap terlebih dahulu. Untuk pertama kali saya datang ke sini ke Wayang Orang Sriwedari, kita bergabung di situ. Pertama itu hanya disuruh untuk ekstra dulu. Ekstra itu jadi tarian lepas sebelum wayang orang itu dimulai. Oh, jadi tarian opening dulu ya Bu ya? Ya, betul. Setelah itu diperbolehkan untuk ikut menjadi seorang pemain, ikut pentas
gabung jadi wayang. Mhm. Itu hanya sebagai misal selir untuk Pro Putri yang dialognya sedikit atau sama sekali nggak ngomong, cuma kayak apa ya, background. Oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya menjadi itu Nakula Sadiwa, hanya injih sendika nistakaken dawuh Koko Prabu. Iya, Itu terus nanti naik lagi lah, baru bisa menjadi seorang pemain yang mendapatkan peran agak sulit. Ada dialognya yang lebih Iya, lagi lebih gitu ya. lagi. Oke. Jadi di situ perjalanannya Bu Arsini menjadi seorang pemain selama 30 tahun di Gedung Iya. Wayang Orang Sriwedari, dan setelah itu tahun 2019 Januari menjadi Iya. sutradara. Nah, itu keluh kesahnya apa juga ada seleksi sutradaranya itu? Kalau untuk seleksi sutradara saya mungkin berdasarkan itu ya, pengamatan dari atasan saja atau mungkin dari teman-teman, sehingga saya dipercaya untuk menjadi seorang sutradara. Dan itu ya, sebenarnya itu saya itu belum mampu kalau untuk jadi sutradara itu, masih harus belajar banyak. Oke. Jadi memang sudah menjadi bahasan sama orang Sriwedari sendiri. Iya. Terus juga ada apa namanya, kemarin Kak Billy kan juga ngomong kalau ada pengurusnya sendiri. Iya, Terus betul. yang dari pengurus itu memang sudah ketok palu buat sini aja nih sama Kak Billy yang jadi sutradara gitu. Jadi memang sudah dirapatkan banget ya. Nah, kita masuk ke cerita dari wayang orang yang kedua itu tadi yang judulnya Tibaning Kamulyansih. Nah, itu artinya judulnya sendiri apa sih? Tibaning Kamulyansih, tibaning itu kan jatuhnya ya. Oke, jatuhnya. Kamulyan itu apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu seperti kamulyan itu seperti rezeki lah gitu lah. Rezeki, katakan Oke. yang bahasa apa namanya, bahasa kerennya rezeki gitu aja ya. Oh gitu, jadi kayak kena durian runtuh gitu ya. Jadi iya, ngenain kepala lo hancur. Kamulyan itu Oke. seperti kebahagiaan lah. Seperti ya. kebahagiaan. Kebahagiaan sih itu hati ya. Jadi jatuhnya ya itu gini ceritanya. Ada seorang putri yang dari Projo Imo Imantoko, dia itu ingin membalas dendam dari kematian orang tuanya atau ayahnya yang bernama Nirwoto Kawoco, dan kemudian dia ingin ke Madukara. Dia itu ingin membunuh Raden Arjuna yang membunuh orang tuanya. Oh gitu. Orang tuanya Nirwoto Kawoco itu. Kemudian dia berubah wujud menjadi seorang ksatria dari Pringgondani, yaitu Gatotkaca. Kemudian dia berhasil mengelabui Drupadi sehingga dia bisa membawa jimat Kalimasada. Tetapi di perjalanan Gatotkaca palsu itu kan ketemu dengan Gatotkaca yang asli. Nah, Jamus Kalimasada diminta, tidak diperbolehkan. Akhirnya jadi perang. Dia pergi, dia lolos dari kejaran Gatotkaca, kemudian ketemu dengan Sri Kandi. Dia dipanah oleh Sri Kandi, berubah menjadi Mustokoweni kembali. Oh, balik ke wujud aslinya Mustokoweni gitu iya. ya. Oleh Sri Kandi dia mau dibunuh, dipanah itu ya, tapi dia pergi terlebih dahulu. Tapi ada seorang pemuda itu yang bernama Priyambodo, itu anaknya Janaka. Oh, Priyambodo anaknya Arjuna. Itu sama siapa itu? Sama Dewi Priyaswati. Endang Priyaswati itu dari Dedher Penyu. Nah, itu harus tahu istrinya Arjuna siapa dan anaknya siapa, itu harus tahu tuh, Priyaswati tadi ya, Bu ya. Iya. Terus dia kan ingin untuk mengetahui bapaknya itu Janaka. Dia dari kecil kan belum tahu bapaknya. Lah dia ketemu dengan Sri Kandi. Sri Kandi sanggup untuk memperkenalkan atau melantarkan, tetapi harus ada syaratnya. Kalau Priyambodo itu bisa
menangkap maling atau si Mustoko ini tadi, dia nanti akan dilantarkan ke Janaka. Priambodo sanggup kan, sanggup. Akhirnya Priambodo itu berubah menjadi seorang dewa. Oh, bisa juga anaknya Arjuna. Oh, dia sakti kok. Oh, sakti banget. Iya, anak Janaka itu harus sakti semua. Oh, jadi memang siapapun yang masuk di gedung wayang orang Sriwedari itu menjadi auto sakti. Siapapun itu lu bisa jadi berubah apapun. Termasuk Barsini tiba-tiba berubah jadi Bagong, siapa tahu dong. Oh. Enggak ya, itu bisa ada. Oke, terus lanjut, apa itu tadi? Nah, berubah jadi Naroda. Oh, berubah jadi Dia Naroda. mengelabui sama si Mustakawa ini, sehingga Kalimasada itu kan diminta oleh si Naroda kan, diberikan. Setelah itu Naroda ini berubah kembali menjadi Priambodo. Oh, jadi menjelma jadi dewa ya untuk mengelabui Mustakaweni tadi. Mustakaweni kan dia tahu kalau dikelabui oleh seorang pria, dia jadi marah kan, sehingga jadi peperangan antara Mustakaweni dengan Priambodo. Tetapi akhirnya Mustakaweni juga kalah dengan Priambodo. Oke, jadi memang atas dasar balas dendam ya, karena orang tuanya sudah dibunuh oleh Arjuna, dan cara balas dendamnya adalah mengambil atau mencuri pusaka Kalimasada untuk diapakan itu? Dijual atau diapakan? Lah, kan gini, kalau hidup matinya Pandawa itu kan ada di Kalimasada itu. Kalau ada seseorang yang bisa mencuri Kalimasada itu berarti bisa membunuh semua Pandawa. Oh, jadi kuncinya ada di Jamus Kalimasada Pandawa itu. Iya, betul. Nah, ini sekarang tibaning Kamulyansih. Nah, itu di ending ceritanya ini karena apa? Mustakaweni ini tidak dibunuh atau dihukum, tetapi diperistri oleh Priambodo. Nah, itulah tibaning Kamulyansih itu seperti itu. Dan di samping itu, nah ini Petro itu abdinya Janaka. Dia yang mengikuti sama Priambodo. Dia diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan oleh Priambodo itu diserai Kalimasada. Nah, ini Petro mempergunakan kesempatan dan dia menggunakan Kalimasada itu sebagai alat menjadi seorang raja. Oh, besoknya. Jadi cerita next-nya gitu ya, cerita selanjutnya. Oh, jadi memang Petro itu mempergunakan Jamus Kalimasada itu untuk hal yang tidak-tidak gitu ya. Karena dia juga ingin kalau bahasa Jawanya itu nempil kamulyan atau nempil kamukten. Oh, jadi pinjam kemuliaan ya. Pinjam kemuliaan karena Petro itu sendiri kan rakyat kecil ya, abdinya Arjuna, dan mungkin dia juga pengen jadi raja. Nah, mungkin dari pengen berkuasa juga ya, pengen merasakan kalau dadi wong gede no piye carane. Rasane piye. Kira-kira Ibu jadi orang besar ini gimana, Ibu? Ngap atau gimana, Bu? Maksudnya di situ itu Petro itu jadi pejabat. Oh, jadi pejabat. Aku kira jadi orang gede. Jadi orang gede gini ya biasa-biasa aja kali ya. Aku kira jadi gede sebuah sini ini. Ngap rasanya kalau orang gede itu nggak bisa gesit, cuy. Jangan salah, kamu bisa mau perang sama aku. Gue takut diajak perang sama buar sini. Yang ada dia ngegelinding. Gue nggak bisa lari. Kaki gue cuma 2 lagi. Terus jadi memang itu dikasihkan ke Petro dan disalahgunain sama si Petronya. Oh gitu. Jadi ceritanya memang atas dasar balas dendamnya si Mustakaweni kepada semua Pandawa dengan cara mencuri Jamus Kalimasadanya itu. Nah, ini Bu, yang terakhir pertanyaan dari aku, korelasinya dari cerita Tibaning Kamulyansih untuk para penonton, untuk masyarakatnya itu, kalau orang Jawa ngomong sambung rapete ya kan, korelasinya itu untuk para masyarakat itu apa, Bu? Jadi pesan amanatnya. Nah, pesan amanatnya tuh kalau seseorang itu sudah mendapatkan kebahagiaan, itu jangan sampai lengah. Hati-hati. Di balik kebahagiaan itu mungkin ada sesuatu yang akan menjadi bumerang kamu sendiri.
Oh ya, itu baik banget ya, karena yang sesuai diomongkan Kak Billy kemarin, jadi wayang orang Sriwedari itu tidak hanya tontonan tapi juga sebagai tuntunan dan tatanan juga ya. Betul. Jadi ada aturan-aturannya juga untuk kehidupan kita. Jadi memang ada korelasinya itu yang dibicarakan oleh Bu Arsini tadi. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Arsini, seorang sutradara wayang orang Sriwedari. Jadi jangan lupa terus tonton wayang orang Sriwedari. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you.